Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahi al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa ba'd. Ma'asyiral muslimin jamaah salat maulid hafizahumullah. Alhamdulillah, sore hari ini kita kembali diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa beribadah di masjid dengan cara yang terbaik. Kita lakukan sholat maghrib berjamaah dan kita lanjutkan dengan ibadah thalabul ilmi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatat setiap amal kita ini sebagai amal saleh yang diterima. Jangan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian kita tentang kitab Al-Qaulul Mufid ala Kitab Tauhid. Hari ini kita akan membaca satu nas yang berkaitan dengan tauhid, nas hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Wa Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himar faqala li ya Mu'adz atadri ma haqqu Allah 'ala al-'ibad wa ma haqqu al-'ibad 'ala Allah. Qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Qala haqqullah 'ala al-'ibad an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'an. Wa haqqul 'ibadi 'ala Allah an la yu'adhiba man la yushriku bihi shay'an. Qultu ya Rasulullah, afala ubashshiru an-nas? Qala la tubashshirhum fayattakilu. Akhrajahu al-Bukhari. Akhrajahu al-Bukhari wa Muslim fi sahihaihima. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari Mu'adz bin Jabal semoga Allah meridainya. Ia berkata, kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika aku dibonceng Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himarin, di atas kendaraan keledai atau himar. Faqala li, maka kemudian Rasulullah SAW bersabda kepadaku, ya Mu'adz, wahai Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'ala al-'ibad? Tahukah kamu apa hak Allah atas hamba? Wa ma haqqul 'ibadi 'ala Allah, dan apa hak hamba atas Allah? Tahukah kamu wahai Mu'adz, apa hak Allah atas hamba dan apa hak hamba atas Allah? Untuk aku, yaitu Mu'adz menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Qala Rasulullah bersabda, haqqullahi 'alal 'ibadi, hak Allah atas hamba adalah an ya'buduhu, hendaklah hamba itu beribadah kepadanya, wa la yusyriku bihi syai'an, dan tidak boleh menyekutukannya, dan jangan sekali-kali menyekutukannya. Wa haqqul 'ibadi 'ala Allah, dan hak hamba atas Allah adalah an la yu'adziba man la yusyriku bihi syai'an. Allah tidak mengadab seseorang yang tidak berbuat syirik kepadanya. Qultu, dalam aku berkata kata Mu'adz, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, afala ubashshirun nas? Tidakkah boleh aku kabarkan berita gembira ini kepada manusia, kepada orang-orang? Jadi tentang hak hamba atas Allah ini adalah kabar gembira. Dan Mu'adz bin Jabal izin kepada Rasulullah agar mengabarkan berita gembira itu kepada manusia. Qala, tapi Rasulullah mengatakan, la tubashshirhum fayattakilu, jangan kamu kabarkan berita gembira ini kepada mereka. Fayattakilu, dikhawatirkan mereka menggantungkan diri mereka terhadap hadis ini sehingga mereka tidak mau beramal. Jangan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini Rasulullah SAW menjelaskan tentang hak Allah terhadap hambanya dan hak hamba kepada Allah Subhanahu wa taala.
hak Allah terhadap hamba adalah sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mewajibkan hak terhadap hambanya sama sekali Allah ingin mendapatkan manfaat dari hamba. Jadi bahasanya hak Allah terhadap hamba seolah-olah Allah itu butuh manfaat dari hambanya. Tidak. Ini hanya redaksi untuk membuat kita paham saja. Hak Allah terhadap hamba adalah hendaklah manusia beribadah kepadanya dan tidak menyekutukannya. Sedangkan hak hamba kepada Allah adalah Allah tidak mengadab atau Allah berjanji tidak mengadab hamba yang tidak berbuat syirik kepadanya. Dari penjelasan tentang hak Allah kepada hamba dan hak hamba kepada manusia ini menggambarkan dan memberikan pemahaman kepada kita bahwa lagi-lagi perkara yang paling penting untuk kita perhatikan dalam hidup ini adalah beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya. Dan ini perkara yang menjadi esensi kita dihidupkan oleh Allah sebagaimana dijelaskan oleh Allah di dalam pembahasan kita yang pertama dulu. Esensi kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah semata-mata untuk beribadah kepadanya dan tidak menyekutukannya. Beribadah kepadanya dan tidak menyekutukannya, dua hal yang harus kita gabungkan. Bukan hanya beribadah saja, tapi tetap menyekutukannya. Harus beribadah kepadanya dan tidak menyekutukannya. Dan ini isu sentral dakwah semua nabi sama. Siapapun nabi yang diutus oleh Allah kepada umat, kepada manusia, membawa isu dakwah yang sama, yaitu ini: mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah dan tidak boleh menyekutukannya. Perkara yang paling penting, atau disingkat dengan tauhid. Jadi hak Allah terhadap hamba adalah manusia wajib mentauhidkan Allah. Dan tauhid ini perkara yang menjadi dasar semua amalan manusia nanti berarti. Manusia amalannya akan berarti di sisi Allah manakala dibangun di atas tauhid. Amalan yang tidak dibangun di atas tauhid tidak berarti apapun di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang kafir tidak punya tauhid, makanya amalan orang kafir tidak diterima oleh Allah. Sebesar apapun amalan orang kafir, bahkan terkadang orang kafir sebagian dari mereka amalannya di dunia lebih banyak daripada kita, terutama amalan-amalan tentang kemanusiaan, sosial. Bisa jadi amalan mereka dalam hal ini lebih banyak daripada kita. Tapi amal yang banyak itu juga tidak akan berarti karena tidak didasarkan atas tauhid. Mereka tidak punya tauhid, tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebanyak apapun amal mereka, ya, dan mereka, meskipun mereka menganggap dan mengira akan ada pahala dan kebaikan yang akan mereka petik di hari kemudian, bagi mereka yang meyakini adanya hari kemudian, tetap amal mereka tidak berarti apa-apa, dan di hari kemudian nanti mereka yang mengira akan mendapatkan pahala yang besar itu tidak mendapatkan apa-apa. Walladzina kafaru a'maluhum kasarab, dan orang-orang kafir itu amalnya seperti fata morgana. Ya, pahala amal mereka seperti fata morgana. Di dunia mereka beramal dan mengira amal mereka akan mendapatkan pahala yang besar. Padahal di akhirat nanti ketika bertemu dengan Tuhan mereka yang menciptakan mereka, mereka tidak mendapatkan sedikit pun pahala dari amal mereka. Sama seperti orang yang kehausan di tengah jalan, ya, mencari air, ya, tidak mendapatkan apa-apa. Kemudian di kejauhan melihat seolah-olah ada air pada fata morgana. Lalu dia kejar, begitu sampai tidak ada apa-apa. Sia-sia. Letih mengejar air padahal tidak ada air. Sama seperti orang-orang kafir di dunia mungkin letih di dalam beramal, bekerja, yang mereka mungkin bermaksud akan mendapatkan kebaikan setelah mati. Padahal setelah mati dan bertemu dengan Tuhan yang menciptakan mereka, mereka tidak mendapatkan apa-apa yang mereka dapatkan, yang letih di dunia. Orang Muslim pun demikian. Jika tidak berdasarkan amal soleh mereka, ibadah mereka di atas tauhid, dan diterima juga.
Ibadah mungkin hanya untuk menunaikan kewajiban, tapi dapat pahala tidak. Bahkan adanya dosa. Orang yang beramal tidak mengabulkan Allah, di antara contohnya adalah syirik kecil, yaitu riya. Orang beramal, beribadah, orientasinya bukan karena Allah, tapi orientasinya karena manusia. Riya. Maka orang yang riya di dalam beribadah tidak mendasarkan ibadahnya kepada tauhid, maka ibadahnya percuma, dalam arti tidak mendapatkan pahala apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi sampai orang muslim pun ketika amal ibadah mereka tidak didasarkan atas tauhid, dan tauhid itu esensinya adalah ada pada keikhlasan, juga tidak berarti apa-apa, apalagi orang-orang kafir. Maka begitu pentingnya tauhid ini, dan begitu pentingnya kita selalu mengokohkan ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pentingnya kita selalu murojaah masalah tauhid ini. Karena ini menentukan kualitas amal ibadah yang lainnya. Makanya jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seringkali para ulama, para fuqaha itu menganjurkan kepada kita ketika belajar, maka pertama yang kalian belajar adalah tauhid. Karena amal-amal yang lain hanya akan memberikan manfaat pahala ketika dibangun di atas ketauhidan. Dan perkara tauhid itu adalah perkara yang tidak ada alasan bagi seorang muslim tidak tahu. Perkara yang wajib fardhu ain seorang muslim untuk mengetahuinya, punya ilmu tentangnya. Tidak ada alasan nanti ketika berhadapan dengan Allah di yaumul hisab atau yaumul mahkamah, hari pengadilan, beralasan bahwa aku belum tahu tentang ilmu tauhid ya Allah. Tidak ada alasan. Karena ini perkara yang kata para ulama adalah mala yasaul muslim jaluhu. Tidak ada keleluasaan bagi seorang muslim untuk bodoh tentang ini. Yaitu tentang apa? Ilmu yang berkaitan dengan beribadah kepada Allah dan tidak menyebutkannya, atau ilmu tentang hak Allah. Hak Allah itu adalah manusia beribadah kepadanya dan tidak berbuat syirik kepadanya. Wa haqqul ibadi Allah, dan hak hamba atas Allah. Sebenarnya ini hanya bahasa saja. Manusia itu tidak punya hak atas Allah. Manusia itu tidak punya hak sama sekali atas Allah. Dia milik Allah, dia diciptakan oleh Allah. Gak pantas bagi manusia untuk punya hak sebenarnya. Dia gak punya budi apapun kepada Allah, gak punya jasa apapun yang diberikan kepada Allah. Allah juga gak butuh kepada jasa manusia. Tapi disebutkan Nabi, manusia punya hak atas Allah. Ini semata-mata rahmat Allah, keluasaan Allah, karunia Allah, kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Hamba-hambanya diberi hak oleh Allah. Padahal sebenarnya mereka tidak pantas untuk menuntut hak atas Allah. Dan hak hamba itu yang Allah berikan kepada hamba, hak hamba yang Allah berikan kepada mereka itu adalah Allah komitmen untuk la yu'adzib man la yusyriku bihi syai'an. Tidak mengadab siapapun yang tidak berbuat syirik kepadanya. Siapapun manusia yang selama tidak berbuat syirik kepadanya, Allah tidak mengadab. Ini komitmen Allah dan janji Allah yang Allah jadikan sebagai hak manusia terhadap Allah. Dan ini jamaah dirahmati Allah SWT, dan disebut dengan kabar gembira. Karena Allah tidak menganggap hambanya yang berbuat syirik. Artinya yang penting hamba itu tidak berbuat syirik, tidak akan dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika Mu'ad izin kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengabarkan berita gembira ini kepada manusia, dilarang oleh Nabi. Ya Rasulullah, afala ubasyirun nas. Tidak bolehkah aku kabarkan kabar gembira ini kepada manusia? Ini adalah berita gembira bahwa Allah punya janji, yaitu berupa hak yang diberikan kepada manusia untuk tidak mengadab siapapun yang tidak berbuat syirik kepadanya. Tapi Nabi melarang, la tubasyirhum fayatakim, jangan kabarkan dulu. Takutnya mereka bergantung dengan hadis ini. Maksudnya apa? Maksudnya adalah takutnya manusia salah paham dengan hadis ini. Rasulullah mengatakan, ya, Allah yu'adziba man la yusyriku bihi syai'an. Allah tidak boleh mengadab hambanya yang tidak berbuat syirik kepadanya. Sebagian manusia ditakutkan salah paham, lalu punya persepsi yang penting tidak berbuat syirik meskipun tidak beribadah, meskipun tidak beramal, yang penting tidak berbuat syirik, maka tidak diadab oleh Allah. Tidak diadab oleh Allah berarti masuk surga.
Itu yang ditakutkan oleh Rasulullah SAW, sehingga Rasulullah melarang umat untuk mengabarkan itu kepada manusia. Padahal sebenarnya ini adalah ilmu yang dirahmati Allah. Ilmu tentang hak Allah kepada hamba dan hak hamba kepada manusia. Tapi dilarang oleh Rasulullah SAW untuk disampaikan. Dan ini memberikan pemahaman kepada kita bahwa terkadang sebagian ilmu itu boleh sementara kita sembunyikan. Hukum asal ilmu nggak boleh disembunyikan. Ada orang butuh ilmu, kita harus sampaikan. Ada orang bertanya, selama kita punya jawaban harus kita sampaikan. Kecuali nggak tahu, kita nggak tahu. Itu hukum asal, nggak boleh disembunyikan. Nggak boleh disembunyikan. Takhirul bayan dan waqtul hajah la yajuz kaidahnya. Mengakhirkan penjelasan di waktu yang dibutuhkan itu nggak boleh. Siapapun punya penjelasan, diminta penjelasan saat dibutuhkan, dia nggak menjelaskan atau mengakhirkan pada dibutuhkan saat itu, maka dia berdosa. Nggak boleh, itu dalam kaidah usul. Maka al-aslu, hukum asal, ilmu nggak boleh disembunyikan, harus disampaikan. Tapi di sini kok Nabi melarang umat untuk menyampaikan ilmu tentang hak manusia atas Allah. Itu kan ilmu juga, ilmu penting di dalam masalah tauhid. Rasulullah melarang. Ya. Kenapa Rasulullah melarang? Karena dikhawatirkan akan berdampak buruk. Ilmu baik, ilmu manfaat dan harus disampaikan. Tapi ketika ada sisi ilmu yang kalau disampaikan justru akan berdampak buruk, maka sementara boleh disembunyikan. Berdasarkan hadis ini. Berdasarkan hadis ini. Karena ilmu tentang hak manusia atas Allah ini dikhawatirkan oleh Nabi akan membuat madharat, bahwa manusia akan bergantung dengan hadis ini lalu tidak beribadah. Yang penting tidak berbuat syirik. Maka Rasulullah melarang untuk menyampaikan kepada manusia. Dan ini berarti kita ambil kaidah, bisa kita ambil kaidah bahwa ada beberapa ilmu-ilmu yang seandainya kita sampaikan itu justru membuat madharat. Saat itu tidak ada ilmu yang membuat madharat, ilmu bermanfaat. Tapi terkadang timingnya nggak pas. Maka sementara boleh kita sembunyikan, dan kita tidak berdosa menyembunyikan itu. Dalilnya apa? Dalilnya adalah umat. Maka diperintahkan Nabi menyembunyikan ilmu yang dikhawatirkan kalau disampaikan timingnya nggak pas, orang salah paham, malah menimbulkan madharat. Nah, kalau ada ilmu-ilmu misalkan yang kalau disampaikan duluan malah membuat madharat, membuat orang nggak mau belajar lagi misalkan. Ini bisa diakhirkan dan tidak dosa. Itu strategi, tahapan di dalam menyampaikan ilmu. Misalkan ilmu-ilmu yang sifatnya sensitif. Seperti pernah ada seorang dai yang berdakwah di suatu daerah menyampaikan tentang status orang tua Nabi di akhirat itu neraka atau surga. Beliau terang-terangan mengatakan di neraka. Itu langsung bikin heboh dan gak boleh lagi ceramah di daerah itu, gak boleh, dilarang. Sesuatu yang sensitif bagi mereka. Hal seperti ini meskipun itu adalah baginya kebenaran, ya, baiknya diakhirkan dulu. Akhirnya kan dia gak bisa ceramah di sana gara-gara menyampaikan ini. Padahal ini disampaikan atau tidak gak ada kaitannya dengan apa. Kita tahu orang tuanya Nabi neraka apa surga apa? Berkaitan dengan amal kita. Ada kaitannya nggak dengan amal kita? Kan nggak ada kaitannya. Hanya berita saja. Jadi nggak terlalu penting untuk kita ketahui. Kenapa itu ditonjolkan malah orang jadi lari untuk mendengarkan dakwah, nggak mau lagi mendengarkan dakwah gara-gara apa? Tersinggung orang tua Nabi dibilang masuk neraka. Memang ada hadis dari Muslim, Anas bin Malik. Dari Anas, beliau bertanya kepada Rasulullah SAW tentang Aina Abi, di mana bapakku? Maka ketika orang itu berpaling, dipanggil oleh Rasulullah SAW, Abi wa abuka finnar. Inna abi wa abaka finnar. Sesungguhnya bapakku dan bapakmu itu di neraka.
Memang ada hadis yang mengatakan seperti itu, hadis riwayat Muslim. Tapi apa salahnya untuk mengakhirkan pembahasan tentang masalah itu di daerah yang orang fanatik dengan pemahaman bahwa orang tua Nabi itu di surga? Karena ada ulama yang berpendapat orang tua Nabi di surga. Imam Masyuti mengklaim bahwa orang tua Nabi itu sempat dihidupkan kembali oleh Allah lalu beriman, kemudian dimatikan dalam keadaan beriman. Dia sudah beriman. Menurut Imam Masyuti, Allah alam itu hadisnya dari mana, tapi beliau berpendapat seperti itu. Imam Jalaluddin As-Suyuti yang berpendapat Syafi'i. Dan ini yang dipegang oleh sebagian orang tua Nabi masuk surga, beriman dan masuk surga. Nah, ini perkara sebaiknya jangan dibahas dulu di wilayah-wilayah atau orang-orang yang fanatik dengan pemahaman. Seandainya kita pemahaman kita bahwa orang tua Nabi itu di neraka sebagaimana disampaikan dalam hadis itu. Karena itu justru akan membuat orang antipati dengan kita. Kalau kita sampaikan juga tidak ada kaitannya dengan amal kita. Itu hanya berita tentang orang tua Rasulullah SAW. Apa kaitannya dengan amal kita? Dan Rasulullah SAW di dalam beliau berdakwah itu juga menggunakan strategi ini. Misalkan Rasulullah SAW sebenarnya disebut di sini ketika diingatkan agar mengembalikan bentuk Ka'bah ke bentuk yang semula. Jadi dulu Rasulullah SAW itu diingatkan oleh Aisyah dan juga termasuk sebagian sahabat agar mengembalikan bentuk Ka'bah ke bentuk semula yang semestinya, yaitu bentuk Ka'bah sebagaimana dibangun oleh Ibrahim. Karena bentuk Ka'bah di zaman Rasulullah Muhammad SAW tidak seperti bentuk Ka'bah di zaman Nabi Ibrahim. Mestinya harus dikembalikan. Jadi bentuk yang tidak sesuai dari Ka'bah itu adalah Hijr Ismail. Hijr Ismail itu kan terpisah dari Ka'bah, kan? Iya nggak Pak? Yang setengah lingkaran itu, sampingnya Ka'bah. Itu dalam bentuk aslinya di zaman Nabi Ibrahim adalah bersatu dengan Ka'bah. Jadi tidak terpisah. Nah, zaman Nabi sampai kita sekarang juga terpisah. Jadi tidak sesuai dengan zaman Nabi Ibrahim. Ketika Nabi diingatkan agar mengembalikan kembali Ka'bah ke bentuk semula dan sebagainya, yang ideal itu yang ditutup. Ka'bah yang asli ya di zaman Nabi Ibrahim itu. Maka apa kata Nabi Muhammad SAW? Laula hadatsatu qaumuki bil kufri la hadantul Ka'bata wa la banaytuha 'ala qawaid Ibrahim. Kalau bukan karena kaummu wahai Aisyah, yaitu orang Arab, karena mereka baru masuk Islam, masa mereka dengan kekufuran tidak jauh, mereka baru masuk Islam. Kalau bukan karena mereka baru masuk Islam, aku nggak perlu disuruh-suruh, aku sudah tahu bahwa Ka'bah ini memang harus dikembalikan bentuknya seperti bentuk di zaman Nabi Ibrahim. Aku nggak perlu disuruh-suruh. Tapi karena masyarakat Arab baru masuk Islam, masa mereka dengan kekufuran belum jauh, ya, maka tidak aku lakukan. Kalau bukan karena itu, aku sudah hancurkan Ka'bah dan aku pugar kembali, bangun kembali sehingga bentuknya sama seperti di zaman Nabi Ibrahim. Tapi tidak aku lakukan itu karena kaummu wahai Aisyah, yaitu orang-orang baru masuk Islam. Maksudnya apa? Dikhawatirkan kalau Nabi merenovasi Ka'bah, maka dianggap merubah bentuk Ka'bah. Yang difahami oleh orang-orang Arab saat itu Ka'bah seperti ini. Sekarang yang kita lihat itu Hijr Ismail terpisah dari Ka'bah. Kalau kemudian Nabi menggabungkan, berarti merubah bentuk Ka'bah. Lalu mereka tidak terima itu, lalu protes kepada Nabi, dan ini bisa menjadi konflik, bisa memecah hati kaum muslimin. Bahkan mungkin di antara mereka akan menentang keluar dari Islam karena Nabi membawa ajaran yang sampai merubah-rubah bentuk Ka'bah yang bagi mereka mungkin sakral. Tidak dilakukan oleh Nabi, padahal itu yang baik, yaitu merubah bentuk Ka'bah. Kenapa? Dikhawatirkan justru melakukan yang baik itu menimbulkan mudarat yang lebih besar. Itu
maksud Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama seperti ketika Allah melarang kita mencela Tuhan umat lain, kita nggak boleh mencela Tuhan umat lain yang disembah selain Allah. Umat lain punya patung misalkan disembah, lalu kita bully, patung nggak berakal kok disembah, gila kalian, nggak boleh, nggak boleh. Dalilnya apa? Al-An'am 108. Wala tasubul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha 'adwan bighairi ilm. Janganlah kalian mencela Tuhan yang mereka sembah selain Allah. Kalau kalian mencela, maka mereka akan membalas mencela Tuhan kalian dengan cara yang lebih sadis, lebih dahsyat, dan itu madorot yang lebih besar. Mendingan gak usah mencela mereka. Yang penting Tuhan kita tidak dicela lagi. Mencela Tuhan mereka memang ada manfaatnya untuk menguatkan posisi Tuhan kita. Karena Tuhan mereka itu tidak berhak untuk disembah karena mereka tidak berakal, benda mati. Itu kan baik, mesti ada manfaatnya. Tapi itu dilarang karena akan menimbulkan madorot. Apa madorotnya? Tuhan kita yang benar, yang hak itu dicela. Dan itu madorot yang lebih besar. Maka ayat ini juga memperkuat hadis Mu'adz ini bahwa sebagian kebaikan itu terkadang untuk disampaikan jika menimbulkan madorot, maka boleh diakhirkan penyampaiannya, atau sementara disembunyikan, atau sementara tidak dilakukan. Jika kalau dilakukan itu akan menimbulkan madorot yang lebih besar. Makanya di dalam dakwahnya Mu'adz bin Jabal itu, jamaah dirahmati Allah SWT, ketika Rasulullah mengutus Mu'adz dakwah ke Yaman, maka mati-matinya Rasulullah kepada Mu'adz tentang konteks dakwahnya itu agar bertahap, berurutan, itu semata-mata untuk menghindari madorot. Innaka satati qauman ahlul kitab. Kamu itu akan datang kepada kaum mereka itu ahli kitab. Falyakun awwalu ma tad'uhum ilaihi an yashhadu an la ilaha illallah. Hendaklah yang kamu dakwakan pertama kali kepada mereka itu adalah syahadat dulu. Iya, mereka ahli kitab. Ahli kitab itu siapa? Ahli kitab siapa? Yahudi dan Nasrani. Kan nggak mungkin ujuk-ujuk materinya sholat. Gimana sholat? Syahadat yang belum kan gitu. Syahadat dulu. Setelah syahadat kuat, bahkan tidak setelah syahadat nggak langsung sholat juga. Ada jeda. Kenapa ada jeda? Nggak langsung untuk menghindarkan Allah. Ngajak sholat baik, tapi kalau timingnya nggak pas, ya akan menyebabkan orang malah menolak syariat sholat. Syahadat aja baru, tauhidnya masih lemah, ya, diperintahkan sholat berat bisa nolak. Setelah syahadat difahami dengan kuat, tuntutan-tuntutan dua kalimat syahadat difahami dengan baik dan dilaksanakan, maka fa'alihum anallaha istarra alaihim khamsa shalat. Kasih tahu kepada mereka bahwa Allah mewajibkan kepada mereka sholat 5 waktu. Berarti ada jeda antara syahadat dan sholat, ada jeda. Setelah baik syahadatnya, ajarkan kewajiban sholat 5 waktu. Fa'idhum atau mulai kali dari kalau sholatnya sudah taat baik, baru sampaikan bahwa mereka punya kewajiban zakat. Jadi kamu cukup zakat, Pak. Habis sholat langsung zakat, berat. Dikhawatirkan akan menimbulkan madorot, penolakan malah, atau bahkan mungkin orang bisa murtad. Kalau kewajiban zakat nggak jadi, masuk Islam. Enakan nggak Islam, nggak ada zakatnya, nggak ada pokoknya. Bisa jadi kalau orang belum siap. Jangankan orang baru masuk Islam, yang sudah lama masuk Islam aja zakat kan? Padahal cuma 2,5%. Maka kan dulu. Baru setelah mereka pemahamannya kuat, ketaatannya baik,
sampaikan ada kewajiban zakat. Setelah zakat nggak langsung ujung-ujung puasa. Nah dulu zakat biar mereka tenang dulu, biar mereka menerima dengan baik dulu zakat. Setelah itu baru sampaikan kewajiban puasa. Juga nggak langsung ujung-ujung haji setelah puasa. Nah dulu puasa dilihat dulu, dievaluasi dulu. Setelah mereka benar-benar atau mulai kali dari taat dalam masalah puasa, baru sampaikan haji. Nah, haji itu berat, nggak ringan haji itu. Kalau rumahnya di Mekah mungkin masih mending. Di Mekah pun bagi orang Mekah haji itu berat. Belum tentu orang-orang Arab itu yang seusia kita sudah haji semua, belum tentu juga. Ya, mereka takut apa? Kepadatan, takut desak-desakan, takut capek-capekan. Ya. Karena hidupnya sudah biasa enak, lalu haji tawaf itu harus desak-desakan, harus panas-panasan dan sebagainya. Dan semua orang berani atau mampu, berat haji itu. Maka jangan langsung haji dulu. Puasa bagus, zakat bagus, sholat bagus, baru sampaikan haji. Ini strategi Rasulullah di dalam dakwahnya umat di Yaman itu. Di antara maknanya adalah kenapa harus strategi bertahap? Untuk menghindari madarat. Sholat, zakat, puasa itu baik. Tapi kenapa nggak bisa langsung disampaikan? Tapi diinjek-injek dulu, dicicil. Karena dikhawatirkan kalau langsung blek nanti akan mental orang-orang yang sudah masuk Islam itu, yaitu madarat. Maka boleh sembunyikan dulu materi, ilmu, nunggu kesiapan baru disampaikan. Kayak pengajian misalkan, ya, kita pengajian di masjid yang jamaahnya rata-rata ahlul hisab, misalkan materi pertama, guru pertama belum dikenal, baru datang langsung materinya tentang ad-dukhul haram, rokok itu haram misalkan. Kira-kira mental apa malah ini Pak? Itu dikatakan itu. Ntar dulu lah, belum rokok. Masih banyak yang penting, yang prinsip yang belum benar itu yang diperbaiki. Tapi kalau masih alamin masih siap mau sampaikan apa aja siap. Dan kaidah ini dipakai dalam fikih yang disebut dengan fiqhul ma'alat. Fikih tentang akibat sesuatu. Jadi fikih yang berbicara tentang hukum sesuatu dengan pertimbangan akibatnya apa. Jadi jika prediksi kuat akibatnya itu adalah mudarat, maka hukumnya bisa haram misalkan. Karena dikhawatirkan akan menimbulkan mudarat. Itu namanya fiqhul ma'alat. Di antara buktinya adalah kenapa dalam Islam itu dilarang ihtikar. Ihtikar itu apa ya bahasa kita? Menimbun barang saat dibutuhkan. Kayak menimbun beras, menimbun minyak, bahan bakar, terutama bahan-bahan yang pokok yang dibutuhkan oleh khayalat manusia, ditimbun, sengaja ditimbun, ya. Lalu ketika harga naik dilepas biar dapat harga yang tinggi, sengaja ditimbun dengan dengan niat agar harganya lebih tinggi lagi, baru nanti dilepas. Itu kan nggak boleh dalam Islam. Rasul mengatakan banyak takaro bahwa khati, barang siapa yang melakukan penimbunan maka dia berdosa. Kenapa menimbun barang nggak boleh? Padahal kan barang-barang itu sendiri. Hukum asal orang itu mau melakukan apa aja, tindakan apa aja kepada sesuatu yang dia miliki kan bebas. Mau diapain kan bebas. Saya punya beras, terserah mau apain, mau aku timbun, mau aku jual, terserah aku punya. Itu kan hukum asalnya. Hukum asalnya mestinya seperti itu. Kok dalam Islam dilarang? Sesuatu yang sebenarnya dalam hukum asal itu boleh. Dasar manusia memiliki sesuatu itu boleh melakukan tindakan apapun kepada apa yang dia miliki.
orang nggak boleh intervensi. Tapi kenapa ini dilarang? Karena menimbulkan madarat. Kelihatannya manfaat bagi dia, tapi itu menimbulkan madarat bagi manusia. Harga semakin tinggi gara-gara dia nimbun. Itu menyusahkan manusia. Maka ini namanya fiqhul ma'al. Fikih tentang tidak hanya berpikir tentang fakta saat ini, tapi juga prediksi ke depan itu juga bisa menjadi pertimbangan hukum. Itu fiqhul ma'al. Kayak orang jual pisau kepada orang jahat. Jual beli ya selama syarat hukum yang terpenuhi ya halal. Tapi ketika yang beli orang jahat, nah itu bisa pakai fiqhul ma'al. Ini akibatnya apa kalau aku jual pisau kepada dia? Jangan-jangan dia sedang mau cari korban ini kan? Bisa melarang dia beli dari kita. Misalnya pakai fiqhul ma'al. Jadi prediksi akan timbul madarat dari apa yang kita lakukan meskipun halal jual beli. Tapi jika akan menimbulkan madarat atau prediksi kuat akan menimbulkan madarat, maka tidak boleh. Apalagi kalau kita benar-benar tahu orang ini mau membunuh, butuh senjata, beli dari kita pisau, boleh nggak Pak kita jual? Nggak boleh. Ini jelas tahu kita jelas tahu kalau dia mau membunuh pakai pisau itu nggak boleh, haram. Kita jual pisau kita itu. Dan Rasulullah SAW dulu pernah sempat ditanya tentang kenapa tidak membunuh atau mengeksekusi orang-orang munafik. Orang-orang munafik di zaman beliau itu sudah merajalela, sudah berat kejahatannya, tapi tidak dieksekusi oleh Nabi. Dan di antara alasannya adalah agar orang-orang tidak menuduh Nabi membunuh sahabatnya sendiri. Masalah kemunafikan kan masalah hati. Nabi mungkin tahu kabar dari Allah, tapi tidak semua umat Islam atau manusia tahu tentang seseorang itu munafik apa tidak, karena munafik itu masalah hati. Masalah hati. Kalau munafik yang kelihatan di luar ya mungkin, munafik yang amali itu kita tahu lah. Kita semua punya unsur dalam diri kita kemunafikan yang sifatnya amali. Pernah kita berkata bohong, itu munafik amali. Pernah berjanji mengingkari, kan pernah kita. Itu munafik amali, kita semuanya punya. Kalau itu bisa kelihatan. Tapi munafikan yang sifatnya ideologi itu kaitannya dengan hati. Harusnya tidak tahu. Nabi mungkin bisa tahu si fulan Abdullah bin Ubay bin Salul tentang munafik ideologi. Kalau munafik ideologi itu sudah hukumnya berat, bisa keluar dari Islam, bahkan mungkin bisa juga dieksekusi. Tapi Nabi tidak mengeksekusi, di antara alasannya adalah agar orang-orang tidak menganggap Nabi membunuh sahabatnya sendiri, bahkan menimbulkan fitnah. Karena masalah munafik itu tidak semua orang tahu. Artinya Nabi tidak melakukan sesuatu yang mestinya dilakukan karena pertimbangan akan menimbulkan madarat. Jadi lagi-lagi jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, boleh terkadang kita menyembunyikan ilmu jika tujuannya adalah untuk menghindarkan dari kemudaratan. Berikutnya di antara pelajaran yang lainnya dari hadis tadi itu adalah istihbab bisyaratil muslim bima yasud. Sunnah memberikan kabar gembira kepada saudara muslim. Dari mana kita tahu? Dari kata-kata afala mubasyirun nas, bolehkah aku sampaikan berita gembira ini kepada manusia? Berarti sahabat Rasulullah SAW, orang-orang yang terbaik itu punya karakter selalu ingin mengabarkan sesuatu yang baik kepada manusia, sesuatu yang menggembirakan kepada saudara-saudara muslim. Maka itu bagian daripada sunnah. Dan ketika dia mengatakan itu ada di hadapan Rasulullah SAW, hanya saja temanya saat itu tema yang tidak pas. Itu tema mengabarkan tentang manusia terhadap Allah. Tapi tema-tema yang lainnya tetap pada hukum asal mengabarkan berita gembira kepada saudara itu adalah sunnah dan baik, karena memasukkan kegembiraan kepada hati saudara muslim itu
adalah kebaikan. Juga kita bisa ngambil faedah atau pelajaran yang lain dari hadis itu adalah al-khawfu minal ittikal ala sa'ati rahmatillah. Harusnya kita selalu khawatir untuk bergantung kepada keluasan rahmat Allah. Maksudnya begini, Allah ini maha rahmat, tapi kita nggak boleh terlalu bergantung dengan rahmat Allah. Lalu sampai kita merasa pede, pasti kita akan diampuni Allah dan pasti masuk surga. Rahmat Allah memang luas, sehingga Allah itu mengampuni dosa hamba-Nya meskipun seperisi perut bumi, kalau kita akan diampuni Allah. Tapi kita nggak boleh itikal, nggak boleh bergantung dengan rahmat Allah itu. Aku kan maha rahmat, pasti Allah mengampuniku dan pasti akan memasukkan kepada surga. Sikap pede itu nggak boleh, terlalu pede itu nggak boleh, yang akan membuat kita terlena bergantung kepada rahmat Allah SWT. Harus disisakan perasaan takut, harap kepada rahmat Allah itu nggak boleh terlalu berlebihan. Harus diimbangi dengan rasa takut kepada azab Allah atau seandainya Allah tidak mengampuni dosa. Maka manusia itu, seorang muslim itu harus perasaannya di antara dua, antara optimis dengan rahmat Allah dan antara takut akan azab Allah. Antara itu, nggak boleh berlebihan, terlalu optimis karena itu akan membuat terlena. Nggak boleh terlalu takut juga sehingga pesimis. Karena Allah sudah mengatakan la taqnatu min rahmatillah, janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah SWT. Nggak boleh putus asa dari rahmat Allah, sudah boleh. Tapi berlebihan, pede, pasti diampuni Allah, pasti surga, juga nggak boleh. Fala ya'manu makrallahi illa al-qaumul kafirun. Nggak ada orang yang merasa pede, pasti diampuni Allah, pasti aman dari azab kecuali orang-orang kafir. Maka sikap kita antara dua itu. Ketika kita beramal soleh, maka ada perasaan berharap amal soleh kita diterima oleh Allah. Tapi juga kita imbangi dengan perasaan khawatir jangan-jangan tidak diterima oleh Allah, sehingga kita bersungguh-sungguh. Ya. Atau terkadang kita harus menangkan sebagai perasaan atas yang lain. Kalau lagi sakit, maka menangkanlah perasaan optimis Allah akan memberikan kesembuhan. Kalau lagi sakit. Kalau lagi sehat, menangkanlah perasaan pesimis, perasaan negatif. Khawatirnya Allah SWT mencabut kesehatanku ini. Sehingga apa? Sehingga kita akan mengoptimalkan saat sehat itu untuk beribadah. Jadi boleh karena kita memenangkan satu perasaan atas yang lainnya dalam situasi tertentu untuk mendorong kita menjadi lebih baik. Pelajaran yang lain adalah tadi Mu'ad ketika ditanya oleh Nabi, tahukah kamu hak Allah atas manusia dan hak manusia atas Allah? Jawaban Mu'ad adalah Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Dan ini jawaban sunnah. Kalau kita nggak tahu ilmu, ditanya nggak tahu ilmunya, nggak bisa jawab, maka sunnahnya kita jawab Allah wa rasuluhu a'lam. Allahu a'lam atau Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Nggak apa-apa kita gandeng Allah dan Rasul, dan itu tidak syirik. Karena kalau masalah ilmu syariat, Nabi juga tahu. Karena Nabi tahunya itu juga dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kata boleh menggandeng antara Allah dan Rasulnya dalam masalah ilmu syariat. Tapi kalau ilmu tentang takdir, tentang alam, tentang kauniyah, nggak boleh menggandeng Allah dan Rasul. Nah itu kalau kita gandeng dalam masalah itu dikhawatirkan masuk dalam kategori syirik. Seperti misalkan kalau kita ditanya tentang kira-kira hujan nggak tenang? Kira-kira hujan nggak tenang? Jawaban kita seandainya Allah wa Rasulullah nggak boleh. Ini ada syiriknya. Kenapa ada syiriknya? Karena tentang hujan itu Nabi juga nggak tahu. Nabi manusia. Tapi kalau ilmu syar'i boleh Allah dan Rasul digandeng. Allah wa Rasulullah. Tapi kalau tentang alam, takdir, Nabi nggak tahu. Yang tahu hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Gak ada seperti Allah tentang ilmunya tentang masalah ini. Jadi Nabi pun nggak tahu hujan apa tidak.
Peramal hujan yang ahli ilmu astronomi pun, yang ahli tentang ilmu hujan, nggak bisa memastikan pasti hujan, hanya bisa meramal, meramal dengan mengatakan insya Allah hujan itu Allah menghendaki. Jadi tetap menisbahkan hujan itu kepada Allah. Dia hanya tahu sebab. Dia tahu ini mendung, ini awan dan sebagainya, kemudian dihitung, kemudian nanti ini hujan. Itu adalah perkiraan. Dan teori astronomi itu hanya sebab ilmu tentang sebab hujan. Dan sebab itu tetap sebab, bukan penentu. Ada sebab belum tentu ada musabab. Ada mendung belum tentu ada hujan. Ada sakit belum tentu ada mati. Bahkan nggak ada sakit, kalau mati ditakdirkan Allah mati juga. Jadi semuanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kaidah kita. Kaidah kita kalau dalam masalah ilmu syariah Allah wa Rasuluh alam boleh. Tapi kalau masalah kauniyah, takdir alam, kita tidak boleh mengatakan Allah wa Rasuluh alam. Yang boleh hanya Allah alam, Allah yang lebih tahu. Karena tentang masalah itu Nabi Muhammad SAW tidak tahu. Masuk ada ya? Baik, teman sekalian, kita ke sesi untuk pertanyaan kalau ada pertanyaan. Ya, Nabi sebenarnya tidak mengatakan sementara, karena zahir hadis Nabi, zahir redaksi Nabi, la tubasyirhum fayattaqiu, jangan kabari mereka, takutnya mereka bergantung. Gak ada kata-kata sementara atau kata sebenarnya, tapi tetap kita harus memahami sementara, karena namanya ilmu yang gak boleh disembunyikan. Makanya Mu'ad mengabarkan di akhir hayatnya. Di akhir hayatnya beliau mengabarkan, menyampaikan kepada manusia. Makanya ada sampai kita. Kalau nggak dikabarkan nggak nyampe ke kita ya. Karena yang mendapatkan Mu'ad. Dan itu dikatakan di dalam sejarahnya, dikabarkan oleh Mu'ad bin Jabal di akhir hayat. Sehingga sebagian sahabat diprediksi, kata para ulama, nggak tahu tentang ini. Karena ada beberapa sahabat yang wafat duluan sebelum Mu'ad. Diprediksi oleh sebagian ulama, ini adalah ilmu yang ada banyak sahabat yang nggak tahu, karena memang disembunyikan oleh Mu'ad sampai mendekati ajal beliau baru dia sampaikan. Jadi tidak ada kata-kata sementara, tapi harus kita pahami sementara. Terkadang kita dalam memahami Al-Quran Sunnah itu nggak bisa hanya sekedar tekstual, harus kontekstual. Kita diperintahkan atau dilarang untuk kitmanul ilmi, kan, menyembunyikan itu dilarang. Kok ini ada yang Nabi melarang untuk mengabarkan ilmu? Oh, pasti maksudnya Nabi ini sementara itu, karena ada larangan menyembunyikan ilmu. Jadi memkorelasikan dua nas atau dua dalil itu. Jadi tidak bisa kita memahami secara tekstual kata Nabi itu. Makanya Mu'ad juga memahami itu sementara. Buktinya disampaikan di akhir ayatnya. Jadi namanya ilmu harus disampaikan, terutama ilmu yang sifatnya prinsip seperti ketauhidan. Meramal hujan bukan syirik. Boleh meramal hujan secara ilmiah, karena ramalan hujan itu sebabnya sebab ilmiah, dibuktikan secara ilmu ada ilmu.
boleh beramal tapi nggak boleh memastikan. Sekedar perkiraan. Orang boleh memperkirakan nanti jam segini hujan, besok hujan boleh. Tapi yang memastikan pasti hujan nggak boleh. Karena yang memastikan cuma Allah. Cuma Allah. Ilmu itu sekedar sebab saja untuk mengetahui hujan atau tidak. Tapi kepastiannya hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan syirik. Ketika turun hujan, mencoba untuk menolak, ini syirik. Dengan pakai cara apapun, ya, wasilah apapun itu, atau yang disebut dengan pawang hujan itu syirik. Ya. Memberi hujan dan memberhentikan hujan itu hanya hak Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada manusia yang mampu. Tidak ada manusia yang mampu. Yang bisa memberi hanya Allah, yang bisa menahan cuma Allah. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Itu keyakinan kita dalam doa setiap kita setelah sholat. Itu masalah takdir. Kalau Allah memberi, tidak ada yang bisa menolak. Kalau Allah menolak, tidak ada yang bisa memberi. Apalagi orang paham-paham itu pasti wasilah wasilah yang sifatnya yang benar, pasti ada wasilah syaitan, jin dan sebagainya. Tidak mungkin gitu. Dan untuk menjadikan jin biar berkhidmat kepada manusia pasti ada syaratnya, tidak mungkin tidak. Dan syaratnya biasanya adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia mau berkhidmat kepada manusia untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi meramal tidak syirik. Jadi lembaga astronomi itu tidak syirik, itu boleh. Apa itu? Perkiraan hujan saja boleh. Asal tidak memastikan. Yang nggak boleh adalah pawang hujan. Syirik itu pawang. Baik, kita tutup dengan kafaratul majlis subhanallahi wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.